Untuk mengetahui lebih jauh tentang masalah turbulensi pesawat, kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan Executive Advisor Asosiasi Pilot Garuda, Kapten Sadrah Nababan. Selamat siang, Kapten. Kapten, pagi Selamat tadi siang. pasti saya yakin Anda juga sudah menerima informasi mengenai Hong Kong Airlines terkena turbulensi dan juga beberapa penumpang luka-luka. Dan juga sebelumnya ada Etihad Airways dan juga Tiger Airways yang mengalami turbulensi. Apa sebenarnya yang dapat kita ketahui mengenai adanya sejumlah peristiwa turbulensi yang dialami oleh pesawat terbang dalam waktu yang bisa dikatakan tidak terlalu jauh jaraknya? Ya, jadi turbulensi ini adalah suatu peristiwa alam ya yang bisa terjadi, dan mungkin pada saat-saat ini kalau kita mempelajari turbulence chart itu sebetulnya harusnya sudah akan tergambar di situ akan ada turbulensi. Jadi memang di dalam penerbangan itu mengenai cuaca itu hanya satu kata yang dipakai, yaitu avoid, avoid, avoid. Nah, bagaimana kita menghindarkannya? Pertama, waktu kita mau berangkat itu melalui prediksi akan adanya turbulensi itu bisa dilihat di turbulence chart. Kemudian nanti di pesawat menjelang daerah akan adanya turbulensi itu, tentunya pilot sudah melakukan berbagai aksi kalau memang akan terjadi, kalau memang bisa dihindari akan dihindari. Tetapi kalau toh harus akan masuk, itu akan ada beberapa tindakan yang sudah harus dilakukan, misalnya mengenai harus mengumumkan kepada penumpang fasten seatbelt, kemudian juga ada cabin crew harus duduk kembali di tempatnya, kemudian semuanya sudah siap untuk turbulensi, kemudian dia akan mengurangi kecepatan ke turbulence speed. Dan dia akan ada beberapa hal-hal yang teknis yang harus dia lakukan. Dan itu saya yakin sudah dikerjakan oleh para pilot itu. Baik, jika memang hal tersebut sudah dikerjakan oleh para pilot, tetapi memang kita juga harus berkaca ada 3 kejadian yang tadi terjadi tidak terlalu jauh waktunya. Sebenarnya apa yang belum mampu diantisipasi oleh teknologi penerbangan modern, Cap? Jadi di teknologi modern ini ada radar yang sudah diperlengkapi dengan wind shear prediction, wind shear prediction. Nah, itu memang jangkanya itu adalah 40 nautical mile. Tetapi 40 nautical mile ini masih bisa dihindari. Dan dari jauh-jauh waktu, dari jarak yang jauh, tentunya dia bisa juga melakukan evaluasi terhadap kumpulan-kumpulan awan, atau misalnya kalau memang ada turbulence, clear air turbulence, memang awannya tidak ada. Tetapi radar yang canggih sekarang ini juga sudah bisa menimbulkan image seolah-olah itu di situ ada awan. Jadi memang kita dengan mata tidak lihat, tapi radar ini juga sudah bisa membantu. Baik, Cap, kalau kita berkaca pada kejadian Etihad EY434, itu kejadian turbulens cukup lama, sekitar 10 menitan. Apa memang ada kondisi cuaca khusus seperti itu yang memicu turbulens terjadi cukup lama, dan juga sementara yang lainnya terjadi lebih pendek daripada peristiwa lainnya? Ya, sebetulnya sih tergantung pada tracknya ya. Jadi rutenya itu apakah memotong turbulence area itu menjadi akan lebih pendek dibandingkan kalau kita agak sedikit serong atau sejajar dengan daerah turbulensi itu. Jadi kalau kita membayangkan daerah turbulensi ini ada ketinggiannya dan juga ada lebarnya gitu. Nah, itu bisa kita siasati sebetulnya kalau untuk hal-hal yang memang kita sudah bisa ketahui sebelumnya. Baik. Cap, kalau kita lihat cuaca saat ini Indonesia masih didominasi oleh cerah ya di bulan ini. Tapi sebenarnya apakah ada pemicu khusus? Apakah itu yang mendung atau cerah? Apa sebenarnya tidak ada perbedaan? Tapi turbulensi memang terjadi kapan saja seperti itu, Cap? Sebenarnya secara teori di daerah di daerah tropikal ini sebetulnya tidak ada itu yang namanya jet stream atau clear air turbulence. Itu biasanya terjadi di subtropis. Tetapi tidak menampik kemungkinan karena ada ITCZ itu
yang di mana ada pertemuan antara angin barat yang keras dan membawa partikel-partikel udara, partikel-partikel air yang bertemu dengan yang dari timur. Jadi itu ada IPCZ zone itu, memang di situ akan terjadi banyak awan yang besar-besar timbul dan turbulensi di situ akan terjadi. Baik, Kapten Sadrah Nababan, dari pernyataan Anda seharusnya memang tidak perlu ditakuti ya oleh para penumpang jika ingin terbang. Terima kasih telah bergabung bersama CNN Indonesia Live.